itu saya masuk dalam transportasi itu waktu saya ditugaskan untuk membantu air removal. Kira-kira tahun 1986-87. Nah, dari situ saya masuk ke dalam dunia transportasi. Kemudian saya lihat bahwa sebetulnya banyak ide-ide yang bisa diterapkan untuk mengimprove ya. Keinginan itu makin kuat karena saya lihat bahwa saat ini di dunia banyak sekali disuguhkan dengan traffic jam. Ya. Traffic jam terutama yang paling banyak itu adalah di kota-kota metropolitan. Ya. Jadi karena waktu itu terpikir sejak tahun 90-an gitu, saya mempelajari banyak sekali sistem transportasi yang ada, mulai dari personal people mover ya. Atau yang disebut juga dengan sistem transportasi yang kecil, kemudian monorail, ya, kemudian monorail macam-macam, mulai dari monorail yang pertama yang ada di Jerman, kemudian yang di Jepang, Hitachi, kemudian juga mulai menuju ke arah sistem transportasi yang otomatis karena bidang saya kan di otomasi. Saya masih ingat saya mengunjungi sistem transportasi yang otomatis itu otonomus itu pertama kali di Lille, Prancis Utara. Kemudian juga saya melihat sistem otomatis yang ada di Yokohama. Ya. Nah dari situ terjadi perkembangan yang sangat pesat. Nah yang jadi masalah utama adalah yang jadi pikiran saya waktu itu adalah traffic jam di kota besar, metropolitan. Sehingga saya lihat waktu itu banyak sekali sistem transportasi yang cocok, tetapi ada 3 sebetulnya ya. Yang pertama seperti yang ada di Transjakarta sekarang, atau disebut juga dengan busway yang ada di negara lain. Tapi itu menggunakan lahan di permukaan yang sudah sangat terbatas. Jadi berebut juga dengan makin banyaknya mobil dan kendaraan yang lain digunakan. Jadi alternatif yang ada adalah ke bawah tanah, tidak menggunakan permukaan, yang kita kenal dengan subway, yang kita pakai sebagian MRT di Jakarta, itu juga ada, dan banyak sekali metro yang ada di seluruh dunia. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah di atas. Di atas memang ada juga kelemahannya, kadang-kadang dari segi estetika. Ya. Tapi kalau dalam kondisi yang terdesak, kita bisa bayangkan bahwa harga untuk membangun sistem transportasi di bawah itu jauh lebih mahal daripada di atas, mungkin 2 kali lipat lebih. Nah kemudian saya konsentrasi ke satu aja, yaitu yang elevated yang di atas. Ya. Saya pelajari bahwa sebetulnya dalam elevated tadi itu biaya terbesar dari investasi itu ada dalam pembuatan tracknya. Jadi track itu biaya mungkin 50% dari seluruh total biaya atau dari situ. Jadi terpikir pada waktu itu untuk bagaimana mengefisienkan, mengurangi biaya investasi dengan mengurangi biaya untuk track tadi, elevated track tadi. Nah kemudian saya mengajukan paten ya. Di mana paten tadi sekarang ini sudah terdaftar di seluruh dunia, di mana sistem operasinya itu hanya kalau kereta itu gandengan, dan kalau itu ada di atas satu girder antara 2 kolom, maka seluruh rangkaian itu harus ditahan loadnya oleh girder tadi. Nah sekarang saya batasi hanya satu saja kereta yang saya sebut dengan kapsul. Ya. Pada waktu di stasiun dia bisa berendeng seperti kereta biasa, orang naik seperti biasa. Tapi begitu berangkat, itu setiap kereta itu individu, kapsul demi kapsul, makanya namanya metro kapsul. Ya. Dan itu yang kemudian bisa mengurangi sekali biaya untuk girdernya. Ya. Tujuan utama dari metro kapsul adalah seperti itu, tidak setinggi kemampuan untuk mengangkut orang seperti subway ataupun LRT, tetapi cukup untuk kota-kota atau feeder-feeder untuk MRT dan LRT. Itu metro kapsul. Tapi setelah itu saya juga mengembangkan namanya kereta kapsul. Itu kapasitasnya sama dengan LRT.
Kemudian saya kembangkan lagi mini kapsul yang kira-kira bisa mengganti angkot lah gitu, tapi di atas dengan prinsip yang sama, dengan paten yang sama. Semuanya elevated. Jadi kalau kita bicara elevated, sistem ini akan menjadi yang paling murah. Ya sebetulnya semua itu akan tergantung dari kemudahan. Ya. Kalau kita lihat dari perkembangan MRT yang ada di seluruh dunia, pada waktu jalurnya masih sedikit, orang jarang mau ikut. Karena dia harus jauh pergi ke sana sebelum dia bisa naik. Nah begitu jaringannya itu makin dekat, ya, makin dekat, maka dia mau untuk menggunakan tadi. Di beberapa budaya negara itu ada yang mengatakan kalau saya jalan 500 meter oke lah. Tapi di negara yang lain, di negara kita misalnya saja 200 meter, 100 meter udah kejauhan kadang-kadang. Nah sistem connectivity-nya itu yang penting. Ya, karena itu saya buat mini kapsul itu adalah untuk mendekatkan jarak untuk setiap orang yang ada di mana-mana untuk mendapatkan. Contoh yang paling sederhana dan paling dekat dan paling jelas itu Singapura. Ya. Jadi Singapura itu MRT yang di sana itu mencakup cukup banyak daerah. Tetapi kemudian ada juga dibantu dengan feeder-feedernya. Ya. Ada yang menggunakan seperti mini LRT, ada yang menggunakan bus. Sehingga pemerintah Singapura itu menargetkan bahwa setiap orang dimanapun di Singapura dia nggak akan berjalan lebih dari 300 meter untuk mendapatkan transportasi umum. Akibatnya maka mungkin lebih dari separuh penduduk Singapura sekarang sudah tidak berminat beli mobil, ya. Nah, ya ini mungkin tidak berita bagus buat pabrik mobil ya. Tapi kalau dilihat untuk kenyamanan, environment seperti tadi. Kemudian sosial juga ya, jadi sosial kontaknya lebih bagus. Rasanya public transportation yang konektivitasnya bagus, nyaman, tidak jauh, itulah yang diperlukan di Indonesia. Bukan di Indonesia, seluruh dunia sebenarnya. Yeah. Kalau di tiap negara beda ya. Di Indonesia mungkin yang paling sulit sebagai teknopreneur di Indonesia itu mungkin paling sulit ya. Karena kita tidak percaya kepada kemampuan kita sendiri, kita tidak percaya kepada ciptaan kita sendiri, kita tidak percaya pada produk-produk buatan kita sendiri. Itu banyak alasannya, secara sejarah itu banyak alasannya, mungkin dari interest tertentu ya, karena kita pembangunan di kita dari awal itu banyak yang bersifat didorong oleh pedagang, ya, bukan oleh industrialis atau teknokrat. Dan buat saya juga itu merupakan suatu handicap yang sangat besar, sangat besar. Mungkin dari segi teknologi nggak susah, ya. Tapi mendapatkan kepercayaan untuk digunakan di dalam negeri sendiri itu yang menjadi masalah. Tapi apa kemudian harus putus saja? Tidak, ya. Kalau kita sebagai pejuang ya harus berjalan terus, dan caranya itu adalah dengan melihat benar-benar hukum pasar. Di mana ada tawaran produk yang bagus, akan ada permintaan. Nah, kemudian ada prospek yang bagus, akan ada investor. Kayak gitulah kira-kira ya. Makanya di dalam Purna Bakti saya kemarin, saya bikin buku khusus sebetulnya kenang-kenangan yang inti dari inti ya. Bukannya Ali dari Ali ya, tapi inti dari inti adalah saya cuma bilang set your imagination free. Nah ini buat mahasiswa sekarang sangat penting, untuk masa depan sangat penting, karena kreativitas itu berbasis kepada imajinasi. Kalau kita nggak punya imajinasi, kreativitas kita terbatas, terpasung. Saya punya 4 sekarang, akan 5 spin-off ya. Ya tahun 2020 saya akan masuk ke maritim industri, jadi saya bikin industri satu baru. Saya nggak datang di Lebaran. Yang pertama Robo Marine, ya karena di depan tadi Robo Marine ya ada perusahaannya sudah ada. Itu pertama kali Robo Aero ya, tapi Robo Aero itu begitu banyak yang masuk gitu, kemudian rame.
kemudian pasarnya juga sangat spesifik, saya mundur dulu. Itu tahun 2006. Bukan karena teknologi, bukan, tapi karena polisi, karena terlalu banyak pemain lah. Adik-adik banyak yang masuk di situ, saya yang mundur. Ya. Kemudian saya masuk ke RoboMarin, dan RoboMarin itu tahun 2013. Sekarang udah jalan. Ya. Itu semuanya tidak kolaborasi dulu, kita bikin dulu sendiri aja. Ya. Begitu sudah ada pasar, jalan sendiri, oke. Kemudian saya bikin BAMEK. Ya. BAMEK itu Bandung Mechatronic Center. Itu adalah perusahaan yang khusus sebetulnya untuk membantu prototyping. Dan ada beberapa prototype yang siap dipasarkan. BAMEK bukan perusahaan untuk memproduksi, tapi dia tuh untuk prototyping. Ya. Nah kemudian yang terakhir itu Treka ya, tahun 2016 atau 2013 ya? 2016. Saya mulai 2013, tapi perusahaan itu berdiri 2016. Itu khusus hanya untuk mikrokapsul, hasil dari pengembangan di BAMEK. Ya. Itu yang ada. Kalau ada tanya mengenai kolaborasi, mungkin yang kolaborasi yang paling berat itu adalah mikrokapsul, karena ini investasinya sangat besar. Itu multi-miliar rupiah ya, miliaran ya. Sehingga ya kita tidak bisa jual kacang, tidak jual, tapi harus, dan saya harus kerjasama dengan banyak pihak. Sementara ini saya bekerjasama dengan dalam negeri, tapi dalam waktu pendek mungkin saya akan bekerjasama dengan luar negeri untuk mikrokapsul ini. Kalau dilihat dari segi teknologi iya, ya, karena kadang-kadang banyak orang mengatakan apakah itu tidak bahaya, ya. Sekarang itu apa sih yang produk apa sih yang otomasinya itu tidak dilakukan oleh komputer dan cukup reliable. Saya sering mengatakan mikrokapsul itu kritisnya, bukan kritis ya, intinya adalah menjaga jarak secara elektronik antara satu kapsul dengan kapsul yang lain ya, dengan sensor, komputer, dan software jelas ya. Dan sangat mirip sebetulnya, sangat mirip dengan Segway ya. Yeah. Ini ya posisi dari orangnya, posisi dari kendaraan tadi waktu dia tegak itu selalu dimonitor dalam milisecond ya, mungkin mikrosecond, milisecond. Kada sedikit perubahan aja dia akan dikoreksi. Bayangkan kalau misalnya saja Segway itu komputernya mendadak dalam waktu sedetik aja berhenti, orang tuh jatuh ke jalan kan, karena dia dalam milisecond dia akan dikoreksi terus gitu. Nah mikrokapsul sama dengan itu, sama dengan kapal terbang. Ya, pesawat tempur itu nggak stabil. Kalau misalnya dia itu tidak dikontrol setiap milisecond, dia akan jatuh. Dan sistem kontrolnya sebetulnya yang orang yang mengerti di dalam bidang kontrol itu sudah sangat reliable. Dengan multiple redundancy, dengan robust segala macam itu nggak masalah. Tapi yang belum tahu kadang-kadang wah takut gitu ya. Ya wajar. Perubahan selalu. Tidak semua orang langsung mengerti, wajar. Ya. Rasanya saya waktu jadi anggota Senat ya, berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya itu mengusulkan ada pusat riset bersama dan pusat fasilitas pendukung riset bersama. Karena bukan bidang saya aja, rasanya bidang yang lain juga banyak sekali, dan rasanya teman-teman di ITB, kolega ITB semua pintar-pintar. Cuman karena tidak ada pendukung, maka ide itu mati. Ya waktu itu ya, saya rasa pusat riset bersama dan itu paling penting adalah pusat pendukung riset bersama. Itu merupakan workshop yang sama-sama kita punya. Kemudian kita punya satu bangunan yang prototyping ya, yang membantu prototyping. Karena ide sampai prototyping itu jauh ya. Anda kalau mengenai tahu TRL ya, TRL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ide itu sampai 3 ya. 1, 2, 3 itu baru masih proof of concept aja. Orang nggak akan lihat itu. Kalau sampai 6, 7, nah itu. Nah, prototyping ini harus bantu ya. Karena nggak semua dosen kan bisa membangun dari ide sampai prototype kan. Harus dibantu sama ITB. Buat mahasiswa ya, guru yang terbaik itu adalah kegagalan, ya, failure.
Tidak ada suatu ide yang besar tanpa didasarkan pada pengalaman. Ya, experience itu penting sekali. Bukan hanya teori-teori, ya, tapi experience penting sekali. Real experience penting. Kemudian dari semua experience yang penting itu, guru yang paling baik adalah kegagalan. Karena kegagalan kita bisa menimbah lebih dalam sekali kenapa terjadi. Itu yang pertama. Jadi intinya adalah harus gigih ya, persisten. Ya. Itu satu. Terus kemudian kita yang akan datang itu hidup di dalam dunia yang penuh pada produk-produk yang berdasarkan pada kreatif. Kalau yang produk yang lain cuma dibikin sama robot deh. Makanya saya katakan dari awal tadi, set your imagination free sebagai basic daripada creativity. Itu yang tidak akan membelenggu creativity. Nah, creativity itu seperti yang tadi akan menimbulkan ide, ya. 1000 ide jadi 100 produk prototype, jadi 10 produk industri. Kalau 1000-nya nggak ada, yang akan jadi kan? Dan dari ya jangan kemudian mikir kalau saya punya ide kemudian tidak sampai ujung itu merupakan suatu yang kegagalan, bukan, karena itu ada hukum alam. Nah, untuk yang ITB sendiri saya berharap bahwa kalau memang ITB ingin menuju kepada entrepreneur university, ya disiapkanlah semuanya itu. Kita punya banyak contoh lah, dari Stanford, dari MIT, dari universitas saya sendiri yang KUL, ya, Katholieke Universiteit Leuven di Belgia, itu adalah entrepreneur university karena mereka menghasilkan banyak sekali spin-off. Ya, spin-off ini ada yang gagal, ada yang mati, ada yang kemudian menjadi internasional. Itulah wajar. Jangan semua pikir harus gagal, harus sukses semuanya, harus ya ada dunia begitu. Kira-kira itu. Ya, kalau mau entrepreneur university ya harus disiapkan environment-nya ya, dan juga kemudian juga network-nya. Karena nggak cuma ide kan, terutama dari TRL 3 menjadi TRL 7 itu yang Death Valley itu harus dibantu lah di situ, itu terutama. Jangan dianggap gagal itu akhir dari segala macam. Lebih senang gagal ya, karena kita kemudian merenung, melihat kenapa kok itu terjadi ya. Kemudian kita belajar, itulah ilmu yang paling paling penting kita dalami karena kita masuk ke dalam, benar-benar ke filosofi dari kegagalan tadi. Ya saya 40 tahun ya di ITB ya. Rasanya udah kenyang ya, ada suka dukanya ya, tapi ya udahlah, yang suka-suka cuekin aja deh, ya, yang duka-duka ya cuekin aja deh, yang suka-suka aja, ya, persaingan yang sehat. Kalau kita memikirkan persaingan yang tidak sehat, kita nggak maju. Ya. Barangkali satu kata, kalau punya ide, punya niat, punya keinginan, persisten.